Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Selamat menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatal ulya bisabqin fi nusratil millah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian sehingga sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada ta'lim kita pada hari ini saya akan menyampaikan satu kisah, satu cerita yang pernah Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi 83 sampai 98 tentang seorang raja yang sangat berkuasa. Jadi ada beberapa raja di dunia ini yang sangat berkuasa pada zamannya, di antara adalah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki kekuasaan hampir tak terbatas. Dia menguasai tidak hanya kerajaan manusia tapi kerajaan jin. Dia juga mampu mengendalikan angin dan berbagai macam mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah berikan sebuah kekuasaan yang semirip atau serupa dengan Nabi Sulaiman, tetapi ini adalah bukan nabi, dia adalah seorang yang sangat soleh. Beliau diberi nama adalah Iskandar Zulkarnain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, adapun Zulkarnain ini adalah gelar yang diberikan kepada dia. Zul itu artinya memiliki, Karnain itu adalah, kalau bahasa Sundanya adalah sungu, yaitu tanduk. Dalam ulama menerjemahkan adalah tanduk ini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai kekuasaan. Kenapa memiliki dua kekuasaan? Karena Raja Iskandar Zulkarnain ini dia memiliki kekuasaan yang terbentang dari bumi ujung barat sampai ke ujung timur. Jadi dalam kekuasaannya, tetapi berbeda dengan cara menguasai negara yang dilakukan oleh raja-raja yang lain yang penuh dengan kezaliman, penyiksaan, pemaksaan, kehendak, pembunuhan. Tetapi Raja Iskandar Zulkarnain ini menaklukkan negara-negara ataupun kerajaan pada masanya dari ujung barat sampai ke timur bukan dengan cara kekerasan tapi dengan cara akhlak, sehingga seluruh negara kekuasaannya, negara jajahannya semuanya tunduk patuh dengan ikhlas karena Raja Zulkarnain ini adalah raja yang sangat adil. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut berterima kasih kepada Raja Zulkarnain ini karena beliaulah yang berhasil membuat satu benteng yang sangat tebal, benteng yang sangat panjang di wilayah pecahan dari Uni Soviet. Beliau berhasil membuat satu benteng atas permintaan masyarakat pada zaman itu karena masyarakat atau negara itu seringkali didatangi oleh makhluk-makhluk aneh yang sangat kejam ketika masuk ke kampungnya. Kemudian mereka tidak akan memakan semua yang mereka temui dan akan membunuh siapapun yang mereka temukan, yaitu yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Atas permintaan masyarakat inilah maka Raja Iskandar ini membangun satu benteng yang sangat besar, yang sangat tebal, yang terbentang dari mulai Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia sepanjang 1.200 km. Dan tidak ada celah sedikit pun untuk makhluk itu bisa keluar karena bahannya yang terbuat dari besi campur dengan cairan tembaga menyebabkan benteng itu sangat kuat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang siapa Zulkarnain ini, hanya sekilas saja tadi di pembukaan. Bapak Ibu sekalian bisa buka atau bisa baca kisah Iskandar Zulkarnain ini dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Atau lebih pengen detail lagi, Bapak Ibu sekalian bisa buka Al-Bidayah wa Nihayah, satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir, atau bisa buka dalam tafsir Al-Tabari yang dikarang oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Di situ sangat detail tentang cerita Iskandar Al-Zulkarnain. Tapi kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah ketika suatu hari
Raja Iskandar Zulkarnain ini adalah menyuruh ataupun memerintahkan kepada prajuritnya untuk menaklukkan sebuah daerah, tetapi sebelum berangkat mereka biasanya dapat pembekalan dulu dari Raja Zulkarnain. Pembekalannya pada saat ini cukup aneh dan tidak seperti biasanya. Beliau mengatakan kepada tentara-tentaranya yang akan menaklukkan sebuah daerah, dia katakan bahwa kalian nanti akan melintasi sebuah sungai, di mana sungai ini tidak terlalu dalam, kalian akan bisa melintasinya. Amanatku buat kalian, setiap yang kalian injak di sungai, silahkan masukkan ke dalam tas. Jadi kira-kira wasiatnya seperti itu. Nah kemudian betul, mereka tentaranya ini ketika masuk malam melintasi sungai, mereka menginjak sesuatu di bawah kaki mereka, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka injak. Dan biasanya kalau kita lintas sungai, yang kita injak biasanya kalau nggak batu, ya pasir dan sebagainya. Nah, kebanyakan tentara ini mengira bahwa yang dia injak adalah batu kali. Maka ada tentara yang tidak mengindahkan daripada wasiat rajanya. Raja ini nggak ada kerjaan, orang batu kali dimasukin ke tas, menuh-menuhin saja, berat buat apaan, di rumah juga banyak batu kali mah. Gitu kira-kira. Sehingga dia tidak memasukkan apapun yang dia injak ke dalam tasnya. Kemudian ada kelompok tentara yang kedua yang berpaham bahwa lumayan, siapa tahu batu kali ini bagus, bisa dibikin ali-ali gitu, kayak dulu kita ya, lagi musim kita batu itu kan ada yang harganya 500 juta, ada yang harganya 1 miliar gitu kan. Kemudian ketika tidak musim lagi yang harganya 1 miliar turun jadi 10.000. Masya Allah. Nah orang-orang ini dia masukkan batu kali secukupnya lah. Kemudian ada yang ketiga. Wah ini Raja Iskandar Zulkarnain ini raja yang sangat adil, raja yang sangat jujur, pasti perintahnya ini mengandung makna. Maka kelompok tentara ini sangat taat dengan rajanya, maka dia masukkan yang dia injak ke dalam tas dia, sampai penuh dia masukkan. Ini ketaatan kepada rajanya. Kemudian setelah sampai di seberang sungai, mereka penasaran, tentara-tentara ini pengen tahu apa yang ada di dalam tas mereka yang mereka masukkan semalam ke dalam tasnya. Kemudian setelah mereka keluarkan, semua kaget tentara-tentara itu. Semua kaget dan semua menyesal. Yang paling banyak bawa yang dia injak, yang dia masukkan ke dalam tas, sangat menyesal karena apa? Ternyata setelah dikeluarkan isinya adalah intan berlian. Kita tahu bagaimana berapa harganya intan berlian. 1 gram saja harganya sudah ratusan juta atau mungkin miliaran. Bagaimana kalau satu tas yang isinya penuh, berapa ratus miliar harga apabila diuangkan pada saat itu atau sekarang. Dia tetap menyesal. Kenapa? Kenapa cuma bawa tas 1, padahal di rumah ada tas 3. Nah, kemudian ada lagi yang lebih menyesal lagi, yaitu tentara-tentara yang bawa tas tapi masukin barang itu cuma sedikit ke dalam tasnya karena dikirain batu kali. Ternyata setelah dibongkar, setelah dibuka dari tasnya, ternyata adalah intan berlian. Dia menyesal, kenapa saya masukin cuman dikit, cuman 10 biji, cuman separuh tas, padahal tas saya ini masih kosong. Coba kalau saya masukkan penuh dengan barang-barang itu yang isi intan berlian, saya pasti akan menjadi orang paling kaya di kampung saya. Dia tetap menyesal. Dan yang paling menyesal di antara semua itu adalah tentara yang tidak memasukkan apapun ke dalam tasnya. Nangis berdarah-darah, menyesal sejadi-jadinya karena dia tidak memasukkan apapun ke dalam tasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kelompok tentara yang dikisahkan dalam cerita ini adalah memberikan ibrah, pelajaran buat kita sekalian. Adapun tentara yang pertama, tentara yang ketiga yang memasukkan, kelompok tentara yang ketiga yang memasukkan semuanya ke dalam tas yang ternyata isinya adalah intan berlian, dan dia merasa dia merasa beruntung tetapi juga merasa menyesal. Masih ada penyesalan karena apa? Kurang banyak. Merasa bahwa 1 tas ini nggak cukup, sobat, seandainya ada 3 tas di bawah semua, mungkin lebih banyak lagi yang dia bawa. Ini adalah diibaratkan seperti orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan, penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan. Dia menjaga mulutnya dari berbicara yang kotor, dari menggunjing. Dia menjaga telinganya dari pendengaran yang tidak Allah halalkan. Waktu Ramadan, pagi, sore, malam, siang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak amalan-amalan sunnah. Dia tingkatkan sedekahnya, dia banyak berbagi dengan orang lain. Malamnya dia tahajud, paginya dia duha.
Satu malam dia habiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Tetangganya dia berikan makanan yang enak, yang susah hidupnya, yang tidak punya beras dia kasih sumbangan ke masjid agar orang-orang bisa berbuka puasa. Subhanallah. Ini adalah seperti tentara tadi. Itu pun kita atau orang tadi akan tetap menyesal. Masih merasa kurang. Masih merasa kurang. Kemudian orang yang kedua yang membawa secukupnya apa yang dia bawa yang ternyata intan belian adalah kelompok kita yang sedang berpuasa, yang mungkin kita hanya berpuasa cuman hanya menahan haus dan lapar saja. Tapi telinga kita tidak berpuasa, tangan kita tidak berpuasa, mulut kita tidak berpuasa untuk berkata-kata yang kotor. Kita hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban selama berbuka saja. Selama bulan puasa, selama berpuasa saja. Kita berhasil menahan haus dan lapar, kita kuat. Anak kecil juga kuat, umur 5 tahun, 6 tahun sekarang yang sudah puasa di bulan Ramadan banyak gitu kan, tidak hanya kita saja yang sudah dewasa. Tetapi mungkin puasa kita hanya cuma bisa menahan haus lapar saja. Tetapi belum mampu menambah intensitas dengan frekuensi ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tarawih kita enggak, sholat tahajud boro-boro, duha ditinggalkan, sedekah masih tetap pelit. Tapi cuma puasa doang. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini tetapi tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Rugi buat kita. Yang ketiga yang lebih mengerikan lagi, yang lebih menyedihkan lagi adalah tentara yang tidak membawa apa-apa. Di tasnya kosong, teman-teman yang lain mendapatkan intan berlian, ya, meskipun masih ada sedikit penyesalan bagi yang bawa berliannya banyak. Ini orang yang ketiga adalah orang yang paling menyesal karena tidak membawa apa-apa di dalam tasnya. Dia tidak taat kepada pimpinan, kepada rajanya. Ini diibaratkan orang yang tidak tersuasana dengan adanya bulan puasa ini. Dia sebelum dan setelah dan masuk bulan puasa sama saja. Bedana sarua keneh pada baik. Jadi ketika sebelum puasa enggak sholat, ya ketika masuk bulan Ramadan pun enggak sholat. Jadi tidak tersuasana dengan orang yang berpuasa. Dia tetap maksiat, dia tetap ke karaoke, dia tetap judi, dia tetap zina, dia tetap melakukan kemaksiatan. Manusia macam apa seperti ini? Orang lain banyak sekali yang berubah karena bulan Ramadan. Banyak preman-preman insaf. Banyak artis-artis yang mengenakan jilbab. Bahkan banyak orang-orang yang di luar Islam masuk Islam karena tersuasana dengan bulan Ramadan. Tetapi ada saudara kita, teman kita, yang tidak hanya sekedar tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, tapi dengan bangganya dia tidak berpuasa. Dengan bangganya dia ngerokok di pinggir jalan. Dengan bangganya dia makan di tengah-tengah kerumunan orang. Sedikit pun tidak malu, jangankan malu kepada Allah, malu kepada manusia pun ora babar blas. Nah, inilah orang yang paling akan menyesal nanti di akhirat. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa berpaling dari tidak mengingatku, barang siapa tidak taat kepada aku, barang siapa mencuekkan agamamu, barang siapa melupakan agamaku, tidak mempan dengan nasihat-nasihat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan aku berikan kehidupan kepadanya, kehidupan di dunia, kehidupan yang tidak barokah, kehidupan yang akan bikin dia pusing, kehidupan yang akan dia bikin sakit-sakitan, kehidupan yang akan bikin dia tidak bahagia di dunia. Yang lebih parah lagi kata Allah, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan aku kumpulkan dia nanti dalam keadaan buta di hari kiamat. Coba bayangkan hadirin, hari kiamat adalah hari yang mengerikan. Panasnya matahari lebih panas daripada sekarang. Kita akan berenang dalam keringat kita sendiri, ada yang sebatas lutut, ada yang sebatas pusar, ada yang sebatas dada, ada yang sampai tenggelam sama kepala-kepalanya. Saking panasnya nanti di hari kiamat tergantung amal perbuatannya. Ayah nggak kenal dengan anak, suami nggak kenal dengan istri, kita nggak kenal dengan orang tua kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Ketika tiupan trompet yang ditiupkan oleh malaikat Israfil sebagai tanda kiamat akan datang, semua manusia akan ketakutan dan kekagetan. Jangankan itu, ketika bumi digoyang sedikit saja dengan kekuatan 7 atau 8 skala liter, semua manusia ketakutan. Yang ada di atas gedung lari berlarian tanpa menghiraukan data-datanya, tanpa menghiraukan handphonenya, tanpa menghiraukan uangnya. Yang penting dia selamat, dia turun, dia berebut, liftnya penuh, kemudian dia cari pintu darurat supaya selamat dan tidak tertimpa gedung. Orang-orang yang di pinggir laut segera berhamburan cari tempat yang aman. Itu baru bumi digoyang, cuma dengan kekuatan 7,8. Bagaimana nanti di hari kiamat, di mana akan lebih jauh mengerikan daripada itu. Kata Allah, di hari kiamat yang sangat mengerikan itu,
Kata Allah, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan aku kumpulkan dia dalam keadaan buta. Sudah lelah, sudah capek, sudah ketakutan, berpisah dengan anak istri, dengan keluarga, dalam keadaan buta pula. Orang buta ini paling gak enak, mohon maaf. Orang buta ini paling gak enak. Gak bisa melihat keindahan dunia. Sudah gak enak, hidup di alam kiamat, di ayamul ba'as, dalam ketakutan, buta pula. Bagaimana kita tidak bisa bayangkan kesusahan demi kesusahannya. Kemudian orang ini protes, yang ahli maksiat di dunia, yang cuek ketika Ramadan datang, yang cuek ketika orang berpuasa dia tidak berpuasa, orang sholat dia tidak sholat, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya tidak akan mati, merasa hidupnya akan terus berlanjut, tidak pernah akan ada kematian. Maka orang ini pun protes kepada Allah, ya Rabb lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Dia protes, kenapa saya buta? Padahal saya dulu hidup di alam dunia. Saya dalam keadaan bisa melihat, ya Rabb. Kembalikan penglihatan saya, ya Allah. Saya tidak kuat menahan ini hiruk pikuknya hari kiamat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Demikianlah telah datang tanda-tanda kebesaranku, telah datang peringatanku, telah aku wajibkan kepadamu sunnah-sunnah Rasul kepadamu, tetapi kewajiban engkau tinggalkan, sunnah engkau tinggalkan, kemaksiatan engkau laksanakan. Dugem kamu setiap malam, ke tempat zina kamu hobi, ke masjid kamu pantang, atau bahkan kamu kadang-kadang mencampurkan antara ibadah dengan maksiat. Kamu ibadah, kamu maksiat juga. Manusia macam apa pula kamu? Kampangannya seperti itu kira-kira. Karena kamu telah melupakan ayat-ayatku, fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa, maka pada hari ini pun aku lupakan nasibmu. Terserah kamu, cari selamat kamu sendiri, jangan minta pertolongan kepadaku. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk kepada kelompok yang ini, di mana Ramadan tidak mewarnai dan tidak bisa mempengaruhi akhlak kita, di mana orang-orang berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Orang-orang berlomba-lomba bersedekah, menolong orang lain, orang-orang berlomba bangun tengah malam, orang-orang berlomba membaca Al-Quran, merasa kurang hatam 1 kali, pengen 3 kali, pengen 4 kali, pengen 5 kali. Anda malah tidak menyentuh sama sekali Quran. Anda tidak pernah membuka Al-Quran. Anda tidak pernah mau membaca Al-Quran. Anda tidak mau belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang bagus. Anda merasa bahwa hidup Anda akan terus selamanya, bahwa kematian jauh daripada Anda. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal nanti di hari kiamat di dalam keadaan buta. Mestinya kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang soleh, dari orang-orang baik, dari orang-orang yang telah berhasil hijrah dari negatif kepada positif. Jangan sampai kita menjadi penonton yang asik hanya melihat kebaikan mereka, tetapi kita masih berkutak di dalam kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan dihindarkan dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.